Saya Rizky Maharani Janati, saya akan menjelaskan peran perempuan dalam perkembangan media massa. Perempuan dalam perkembangan media massa sering dijadikan sebagai objek untuk menarik para perhatian konsumen, terkhususnya para laki-laki. Iklan-iklan yang ada di dalam media massa itu sering menggunakan peran perempuan, khususnya perempuan yang mempunyai fisik yang cantik, seksi untuk menarik para perhatian laki-laki. Di dalam media massa itu tersendiri, perempuan tidak basi untuk menghiasi ruang publik. Dan media massa juga sangat ketergantungan dan berkepentingan dengan perempuan. Perempuan dan media massa itu sendiri bisa dikatakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Terima kasih. Saya Cindy Nasution dengan MPM D1C01706. Saya akan membahas poin kedua, yaitu tentang gerakan perlawanan perempuan. Gerakan perlawanan perempuan tidak bisa diukur dan dinilai dari ruang kita secara semena-mena. Perlu diukur dari mana dia berasal, bagaimana kontesnya, dan apa motifnya. Industri media bahkan dengan terang-terangan menjadikan seksisme dan misoginisme sebagai faktor rating. Ini adalah ironi, ini adalah tragedi. Persoalan tentang perempuan merupakan persoalan yang senantiasa aktual dan seringkali mengundang perdebatan panjang yang tak berujung. Apapun isu perempuan tidak terasa basi untuk menghiasi atmosfer di ruang publik atau pembicaraan. Perkenalkan, nama saya Nanda Wulandari, NPM D1C01778. Di sini saya akan menjelaskan tentang citra perempuan terhadap media massa. Media massa merupakan salah satu alat yang paling canggih untuk masyarakat untuk memperoleh informasi dimanapun dan kapanpun. Perempuan menjadi salah satu topik pembicaraan yang sangat mempunyai daya tarik yang tinggi di dalam suatu pemberitaan, apalagi pemberitaan tentang berbau seksual. Terkadang media memberitakan perempuan tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Misalnya dalam suatu pemberitaan itu disebutkan nama lengkap korban perempuannya dan ditampilkan gambar perempuan itu sendiri. Seharusnya media tidak perlu mempublikasikan nama lengkap dan gambar perempuan itu. Di dalam iklan, contohnya saya mengambil iklan hand body dan iklan parfum. Di sini jelas perempuan memiliki daya tarik sendiri untuk konsumen dalam iklan tersebut, karena di sini mengeksploitasikan perempuan itu sendiri, seperti wajah perempuannya, bentuk tubuh perempuannya, dan suara perempuannya. Di sini tentu akan membangun opini publik yang negatif tentang perempuan. Halo, saya Desi Krismani Tobing, NPM D1C01732. Selanjutnya saya akan membahas tentang persoalan perempuan. Adapun analisis fungsi atau peran perempuan dalam perkembangan industri media massa nasional di Indonesia, tentunya kita tahu bahwa peran perempuan itu sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, dan peran perempuan itu sendiri juga akan mengundang isu dan perdebatan di tengah-tengah masyarakat, baik isu di dalam publik ataupun bahkan di media massa. Jadi menurut saya peran perempuan dan fungsi perempuan di tengah-tengah masyarakat itu sangat mempengaruhi perkembangan industri media massa nasional di Indonesia. Terima kasih. Ada alasan mengapa kita harus menetapkan media massa yang menyajikan gambar serta video. Banyak masyarakat kita yang belum cerdas dalam memilih informasi yang sampai kepadanya. Terkadang hal ini dijadikan alasan bagi para penguasa media, alasan untuk berorientasi pada keuntungan yang akan diraih. Misalnya terdapat sebuah media yang menyajikan sebuah foto atau info seorang wanita yang sedang mengalami sebuah kasus. Jika itu memang benar, di mana moralitas mereka? Hal ini harus ada perubahan, harus ada pendidikan di masyarakat kita agar terjadinya perubahan pola pikir. Jika hal ini tidak dilakukan, dengan seiring berjalannya waktu tidak akan adanya perubahan.
dan masyarakat kita tetap terperdaya oleh media.